Pada kali ini saya akan coba untuk memahami suatu materi. Kali ini adalah materi program pembelajaran individu dan pendidikan inklusif. Materi yang perlu saya pahami sebagai kalau saya nanti di UAS. PPI itu apa sih? Program pembelajaran individu. Program pembelajaran individu. Program pembelajaran yang ditujukan untuk individu. Baik. Jadi kita sering berpikir pada otak kita sendiri, berpikir mengapa setiap anak memiliki hasil yang berbeda, padahal kurikulum atau cara pengajarannya sama, tapi hasilnya beda. Sebenarnya bila kita mengacu berhasil atau tidaknya pembelajaran, kita tidak bisa melakukan judge terhadap anak didik karena gagal maupun berhasil itu sebenarnya tidak ditentukan oleh peserta didik sendiri, tapi dilakukan oleh guru maupun kurikulum yang ada. Dalam mengatasi hal tersebut, diadakannya PPI atau program pembelajaran individu, yang dimana PPI ini dikhususkan untuk ABK ya. Dimana di PPI ini nanti dibangun suatu sistem pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan siswa atau ABK di sini. Prinsip utama dari inklusi di sini dijelaskan bahwa menghargai keberagaman, memastikan aksesibilitas, memberikan dukungan sesuai dengan kebutuhan individu. Di sini ada memastikan aksesibilitas dan memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan individu. Bila dukungan yang diberikan mau sebagus apapun, kalau itu tidak sesuai dengan individu yang ditujukan, maka dukungan itu kan nggak efektif. Nah, dengan adanya PPI ini, pastikan bahwa dukungan yang diberikan itu dukungan yang sesuai dengan kebutuhan ABK dan memastikan aksesibilitas bagi ABK. Di ABK ini nanti akan menentukan di mana arah pembelajaran seorang ABK ditujukan, di mana peserta didik harus berada di pembelajaran itu sendiri. Bagaimana tujuan yang sudah ditentukan, bagaimana cara kita mencapainya, dan tujuan tersebut gimana cara seorang pendidik mampu menyatakan bahwa tujuan itu adalah tujuan anak tersebut. Di sini adalah PPI yang menjawabnya. Di sini ada 4 prinsip dari PPI. Yang pertama, bertujuan menyelesaikan kebutuhan, tugas, dan perkembangan belajar peserta didik dalam mengoptimalkan potensi mereka. Yang ini dimana semua anak, tidak hanya ABK, mereka memiliki potensi mereka sendiri, yang mana ada hal-hal yang dapat menghambat maupun mengembangkan potensi yang mereka miliki. Nah, PPI ini melakukan hal tersebut, di mana PPI ini berusaha untuk maksimalkan potensi dari anak. Yang kedua, berpusat pada peserta didik. Ya, tadi yang menyesuaikan itu sendiri sudah berpusat pada peserta didik, di mana pembelajaran itu tidak
peserta didik tidak ditekan atau dipaksa untuk mengikuti suatu sistem, akan tetapi anak itu di sistem yang ada itu menyesuaikan dengan kebutuhan anak untuk memaksimalkan potensi mereka. Itu adalah berpusat pada peserta didik, tidak terbatas pada tujuan pembelajaran tapi juga mencakup keterampilan hidup sehari-hari. Nah, karena untuk ABK sendiri ya, prioritas utama dari pembelajaran ABK itu bukan di akademiknya. Kalau ada yang ABK yang pintar matematika, pintar fisika, nah, itu luar biasa bagi mereka. Akan tetapi berat sekali bagi anak ABK itu untuk mencapai hal-hal yang seperti itu. Nah, ada dua hal yang disampaikan oleh dosen saya, yaitu adalah mandiri akan kehidupan sehari-hari dan mandiri akan finansial. Dua hal ini adalah hal yang fundamental bagi anak ABK, dimana ketika mereka dewasa, apa yang mereka bawa saat dari pembelajaran yang mereka lakukan semasa kecil, itulah yang penting di pendidikan ABK. ABK itu harus dapat mandiri, bisa hidup sendiri, mandi sendiri, makan sendiri, menulis sendiri, pokoknya tidak bergantung pada orang lain dalam kehidupan sehari-harinya. Itu sudah cukup sekali. Kita tidak perlu meminta mereka melakukan suatu hal yang luar biasa atau hal-hal yang bahkan orang yang bukan ABK itu susah untuk mencapainya. Tidak, ya kalau bisa luar biasa itu bagus, tapi kalau tidak bisa ya jangan dipaksakan, kasihan. Yang kedua adalah finansial, dimana ABK ini nanti di pendidikan ABK yang dididik itu dia hanya itu harus juga dapat menghidupi dirinya sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Dia bisa bekerja, dia bisa kreatif, itu sudah cukup. Yang keempat, peserta didik sebagai penentu penyusunan PPI, di mana PPI ini nanti disusun pembelajarannya. Ini kan nanti ikut didasari oleh kebutuhan-kebutuhan dari ABK itu sendiri, peserta didik. Yang kelima terakhir, bersifat dinamis atau fleksibel terhadap berbagai perubahan dan kemajuan peserta didik. Nanti di PPI ini setiap 3 bulan ada raport bagaimana perkembangan dari si ABK ini. Nah, kalau ada yang salah nanti bisa diperbaiki lagi. Jadi bersifat dinamis. Nah, bila di perjalanan pembelajarannya ada perubahan yang cukup besar, nah nanti bisa disesuaikan lagi pembelajarannya. Jadi PPI ini fleksibel. Selanjutnya fungsi dari PPI. Di sini ada 5 fungsi dari PPI itu sendiri. Mengarahkan pembelajaran berdasarkan kekuatan dan kelemahan minat peserta didik. Karena nanti kekuatan-kekuatan jadi kelebihan-kelebihan dari peserta didik dituliskan lalu dikembangkan menjadi suatu konsep untuk mendasari dari pembentukan pembelajaran PPI, menjamin layanan pendidikan sesuai kebutuhan tiap peserta didik. Jadi tadi dijelaskan bahwa aksesibilitas juga penting bagi peserta didik. Peserta didik tidak harus sama dalam pelayanannya, akan tetapi mendapatkan hak yang sama dengan yang lain. Mungkin tidak sama cara pembelajarannya, tapi intinya sama, intinya tercapai. Meningkatkan komunikasi dan kerjasama antar tim, guru, orang tua, dan tenaga ahli. Nanti dijelaskan lagi. Membantu guru melakukan asesmen dan menyesuaikan tujuan pembelajaran secara spesifik. Nah, artinya PPI ini nanti guru ini bisa nge-track perkembangan siswa dan agar tujuan yang telah ditentukan itu tercapai dengan baik.
terakhir, meningkatkan efektivitas layanan pendidikan karena kebutuhan siswa bersifat individu. Nah, kalau sudah sesuai dengan siswa-siswanya, maka siswa-siswanya nyaman juga dan efektif. Nanti kalau sudah nyaman, nanti pembelajaran efektivitas. Selanjutnya ada 3 unsur PPI. Ada bidang edukasi, kedokteran, dan psikologi. Nah, kenapa 3 bidang ini sangat penting dalam pelaksanaan PPI? Yang pertama, edukasi. Bidang ini yang berurusan langsung dengan si APK. Yang bidang edukasi ini menyusun pembelajaran yang diterapkan kepada individu dari APK itu sendiri. Nah, gimana cara bidang edukasi ini menentukan pembelajaran yang ditetapkan? Nah, disinilah ada keterlibatan dari bidang kedokteran dan psikologi. Di bidang kedokteran, kan APK itu banyak anak yang memiliki kekurangan fisik yang jelas maupun tidak. Nah, ada rapot dokter lah namanya. Anak ini sakitnya apa, kekurangannya apa di fisiknya. Nah, nanti di PP ini menyesuaikan. Kita tidak bisa memaksa keterbatasan yang dimiliki oleh si APK. Ada batasan-batasan yang ada, batasan-batasan fisik maupun batasan-batasan yang tidak terlihat nantinya. Kita tidak bisa memaksakan. Jadi kerjasama ini dilakukan untuk agar menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Ketika ada bidang psikologi, ini hal-hal yang tidak terlihat ya, lebih secara mental. Dalam belajar nanti guru menyampaikan materi seperti apa agar siswa nyaman. Misalnya ada siswa yang siswa yang mentalnya agak lemah, dengar suara sedikit dah marah-marah. Lalu ada siswa yang nggak bisa diam. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana bentuk pembelajaran yang dilakukan? Nah, nanti bidang edukasi ini bersama dengan bidang psikologi bekerja sama untuk menentukan bagaimana pembelajaran yang dilakukan. Baik, selanjutnya komponen PPI. Yang pertama adalah langkah-langkah dalam membangun PPI. Yang pertama adalah tahap asesmen. Pertama adalah observasi yang dilaksanakan guru. Yang kedua, checklist yang harus diisi orang tua. Yang ketiga, screening untuk menggali gejala adanya kecenderungan APK. Pertama adalah observasi yang dilakukan guru pada anak APK. Apa yang dilihat guru saat pertama kali melihat APK yang akan diajarnya, atau hal apa yang dihadapi atau masalah apa yang dihadapi oleh guru. Nah, ini dilakukan observasi. Yang kedua, dibantu orang tua, di mana orang tua bantu guru membangun PPI. Nah, ini kecilnya seperti apa, kondisi fisiknya seperti apa, nanti dijelaskan oleh orang tua pada guru agar pembentukan PPI ini lancar. Lalu screening untuk mengenali gejala adanya kecenderungan APK. Selanjutnya, langkah-langkah komponen PPI, komponen profil peserta didik. Nah, nanti di pembangunan PPI awalnya seorang guru maupun seorang pendidik maupun lembaga pendidikan memberikan sebuah form yang harus diisi oleh orang tua. Di formnya itu berisi apa? Nah, di formnya ini berisi kondisi fisik dari anak tersebut, dari lahirnya seperti apa, dalam kandungannya seperti apa, lalu perkembangan pertumbuhan saat bayi seperti apa, itu ditulis. Karena yang tahu dengan kondisi
Seorang anak kan orang tua, mereka melihat anak mereka setiap hari. Nah, bila orang tua sudah tahu kan tinggal ditulis apa kekurangannya. Anak ini kalau begini gimana? Nah, ini kalau begini gimana? Nah, bila seorang guru tahu informasi mengenai anak tersebut, seperti contohnya ya, anak ini memiliki masalah di bagian hati yang bawaan dari kecil. Nah, nanti di pembelajaran di lembaga pendidikan, maka nanti anak tersebut tidak boleh dipaksakan dalam pembelajaran yang olahraga. Mungkin ya, contohnya seperti itu. Ada batasan-batasan yang ada. Yang kedua, komponen baku PPI. Nah, kalau yang tadi adalah hal-hal yang bersifat fisik, kalau ini adalah bersifat yang non fisik. Ini di form yang kedua ini nanti berisi oleh perkembangan si APK atau nanti ini bisa mengukur tingkat kemampuan dari APK tersebut. Form yang kedua ini diisi setiap 3 bulan sekali. Form yang kedua ini seperti raport bagi seorang guru dalam melakukan tracking terhadap siswa ABK. Bagaimana perkembangan yang dialami oleh siswa ini? Apakah dia mampu mengenali hewan? Apakah dia mampu membaca? Nah, nanti ditulis di sini. Setelah terbentuknya PPI ya, ada laporan perkembangan. Ada dua hal yang dilaporkan oleh laporan perkembangan. Ada on target dan off target. Bila on target, maka guru melakukan penyusunan program baru yang sesuai dengan kemampuan kebutuhan peserta. Kalau off atau gagal, maka guru harus menentukan faktor penyebab tidak tercapainya target, lalu membuat program baru sesuai dengan hasil analisis faktor yang menghambat yang melakukan kegagalan. Kalau PPI ini berhasil, maka ada 3 hal yang tercapai. PPI peserta didik dalam belajar secara optimal karena disesuaikan pembelajarannya. Individual memiliki kesempatan belajar yang sama karena tidak ada alasan lagi bahwa si siswa ini tidak cocok dengan pembelajaran A, si siswa ini tidak cocok dengan kurikulum ini, karena PPI ini sudah disesuaikan dengan siswa tersebut. Bila adanya kegagalan, maka kan tadi kalau ada kegagalan, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis lalu dibuat program baru yang sekiranya sesuai. Itu saja.